Ini akan dilaksanakan 2 kali ibadah saat ini yang akan dimulai pukul 6.30 nanti, ini sudah agak lebih, dan juga pada pukul 17.00 jam 5 sore nanti. Berikutnya adalah berita lelayu. Yang pertama, telah dipanggil Bapa di surga, Bapak Antonius Siswanto, ayahanda dari Ibu Vena dari kelompok Liangan, yang dipanggil Bapak pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Kiranya keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan dari Tuhan. Kemudian berita lelayu yang kedua, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak George Edward Manurip, atau sering dipanggil sebagai Bapak Dongki, yaitu suami dari Ibu Ida Farida Dongki, kelompok Genuk, pada hari kemarin, Sabtu tanggal 6 Juni 2026, dan akan dimakamkan pada hari Minggu 7 Juni 2026 hari ini, dimakamkan di TPU Sipeten Gowongan. Upacara gereja akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 7 Juni jam 12 siang oleh Bapak Pendeta Andreas Oktavianto, dan rumah duka ada di Jalan Diponegoro 257 atau 138, sebelah rumah makan Daun Salam yang baru. Demikian kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan penghiburan. Tuhan memberkati. Kemudian untuk persembahan, kaitannya dengan persembahan, yaitu persembahan mingguan dan pemeliharaan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, disampaikan bahwa mulai tanggal 12 April 2026, amplop persembahan yang disediakan di meja teras itu ada 2 amplop. Ada amplop persembahan mingguan dan pemeliharaan, dan itu memang pengelolaannya beda-beda. Jadi sebenarnya bukan bermaksud untuk menambahkan persembahan, tetapi kita pisahkan supaya pengelolaannya jelas. Jadi ada 2 amplop, persembahan mingguan warna merah dan persembahan untuk pemeliharaan warna hijau toska. Jika Bapak Ibu Saudara menghendaki amplop di luar amplop 2 tadi, itu bisa menghubungi majelis penerima warga yang bertugas. Sedangkan untuk persembahan yang melalui QRIS, itu untuk saat ini dihimbau untuk tidak digunakan dulu. Tetapi jika sudah terlanjur, hari ini ada yang melakukan persembahan melalui QRIS, dihimbau untuk menyampaikan ke majelis tugas atau ke bendahara untuk penyamaan data. Dan jika diperlukan bisa melalui transfer Bank Mandiri Gereja dengan nomor rekening 13600 1731 0092. Demikian informasi ini disampaikan, mohon perhatian dari warga jemaat. Kemudian berkaitan dengan Rio Unduh-Unduh, ada beberapa pelaksanaan Rio Unduh-Unduh di beberapa pepantan dan termasuk Gereja Induk Ungaran. Yang pertama, pada tanggal 7 Juni hari ini
ada perayaan unduh-unduh di dalam ibadah ini, dan nanti dilakukan juga jam 17.00 di tempat induk juga. Kemudian di Pepandan Dambu akan dilaksanakan perayaan unduh-unduh pada tanggal 14 Juni 2026 yang dimulai pada pukul 07. Kemudian perayaan unduh-unduh untuk Pepandan Glebung adalah yaitu dilakukan pada tanggal 5 Juli 2026 pukul 7. Dan perayaan unduh-unduh di Pepandan Setro dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 08. Untuk itu mohon dukungan segenap warga jemaat GKJ Ungaran. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, warta penekanan dan penekanan warta, tambahan warta, dan sebagian besar bisa dibersani atau dilihat di warta gereja elektronik. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Majelis yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Perkenan kami pada hari ini kami berdua selaku Ketua Panitia Raya Unduh-unduh GKJ Ungaran tahun 2026 berkenan menyerahkan seluruh properti sebagai bentuk manifestasi pergumulan dan pengharapan dari jemaat sekalian berupa persembahan yang akan kami aturkan untuk kemuliaan Tuhan. Agar layak dan tahir di hadapan Tuhan, kami mohon berkenan untuk diberkati. Demikian matur nuwun Gusti berkahi. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kita saat hening sejenak. Salam damai sejahtera Kristus untuk kita semua. Segenap pengurus Rioyo Unduh-unduh dan segenap jemaat GKJ Ungaran yang dikasihi Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat dengan rasa syukur dan bahagia kami menerima persembahan baik berupa berbagai hasil tanaman maupun rupiah demi rupiah yang telah dikumpulkan, dan selanjutnya akan kami serahkan di tangan kuasa Tuhan dan semoga berkenan di hadiratnya dan menjadikan berkat bagi kita semua. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia dan segenap jemaat GKJ Ungaran atas terselenggaranya Rioyo Undo ini kiranya berjalan dengan lancar hingga akhirnya nanti. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan membawa syukur kita atas hasil bumi yang diberi sebagai wujud pemeliharaan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadahnya dengan penuh syukur dan membawa persembahan kita.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan keyakinan bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita beserta saudara sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atas berkat yang Tuhan beri dan nyatakan kepada seluruh ciptaan, saat ini kita mewujudkan syukur kepada Tuhan dengan persembahan yang kita bawa di hadapannya. Mari kita satukan hati kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Atas segala berkat yang tidak pernah berhenti kami rasakan, sekalipun di tengah segala kesusahan hidup yang mungkin melanda kami, tetapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir. Maka di hadapan-Mu saat ini, kami membawa segala wujud syukur kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, Engkau berkenan untuk menyucikannya, dan segala sesuatu yang kami persembahkan kepadamu ini sungguh berangkat dari rasa syukur dengan rasa keikhlasan, dan mampukanlah kami ya Bapa untuk di waktu yang mendatang untuk memberikan persembahan yang lebih baik lagi kepada Engkau. Maka kiranya Engkau berkenan untuk menerima segala persembahan ini, dan kami mohon berkat Tuhan atas persembahan ini. Atas rahmat dan pemeliharaan Tuhan Sang Pencipta, kasih karunia yang menumbuhkan dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat, dan dalam penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap manusia dan ciptaan yang ada di dunia, senantiasa menyertai dan memampukan setiap umat untuk bersyukur atas segala berkat yang diberikannya kepada umat yang dikasihi. Cinta kasih-Nya kiranya memampukan setiap orang untuk memberi bagi sesama dalam naungan cinta dan karunia-Nya saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan Juni ini adalah masa bagi kita untuk menghayati kembali tugas akan kesaksian dan pelayanan. Melalui ibadah saat ini, kita diajak untuk mengumpulkan dan menyadari bahwa Tuhan hadir bagi setiap orang yang tersingkir dan membutuhkan pertolongan. Kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi jalan Tuhan, menolong mereka yang berbeban dan membutuhkan pembebasan. Yesus,
Mari kita bersama menerima firman Tuhan yang mengajak kita untuk mawas diri dan mengaku segala dosa kesalahan kita dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40 yang demikian. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yesus menginginkan kita untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sedang kesulitan. Kita dipanggil untuk tidak sekedar memikirkan kehendak kita pribadi, tetapi senantiasa mengerjakan perbuatan baik bagi sesama, seolah kita lakukan itu untuk Tuhan. Atas kelemahan kita yang belum bisa berbuat demikian, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Kasih, ampuni kami sebab kami belum bisa mengasihi dengan seluruh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Kiranya belas kasih Tuhan mengampuni dan menolong kami untuk bisa mengasihi. Bersukacitalah setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mencari cinta kasih-Nya. Sebab kepada setiap orang yang mau datang kepadanya, Tuhan memberikan cinta kasih dan pengampunan atas segala dosa dan pelanggarannya. Maka dari itu bersukacitalah dan terimalah berita anugerah, sebagaimana yang diwartakan oleh kitab Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-18 dan 19 yang demikian. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Sekalipun diriku
Mari kita bersama menerima sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasih adalah sesuatu yang Kau ajarkan bagi kami. Dan tanpa kasih itu kami bukanlah siapa-siapa. Dan tanpa kasih itu kami juga tidak berguna. Maka kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau mengajarkan kasih itu bagi kami. Kiranya sabdamu menolong memampukan kami untuk bisa hidup dalam kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. Maka ya Bapa, ketika saat ini firman-Mu hendak dibacakan bagi setiap kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, menolong memampukan kami untuk bisa mengerti akan apa yang menjadi kebenaran dan kehendak-Mu. Biarlah hamba-Mu ini hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu saja ya Bapa, maka tuntunlah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu. Jauhkanlah kami dari segala pikiran-pikiran yang mengganggu dan menjauhkan kami dari firman-Mu, dan nyatakanlah firman-Mu bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan dibacakan bagi kita, terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai 46. Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 mengatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya masih sedikit rajin dan tiba-tiba ingin menyiapkan sesuatu tampilan lagi untuk kita semua. Mohon bisa ditampilkan teman-teman. Oke, ada satu gambar di sebelah kanan, kalau di sini berarti di sebelah kiri saya. Ada yang tahu itu namanya apa? Pelajaran sekolah SD? Ya. Kalau SD sih sebutnya, saya dulu IPS ya, belum ada spesifik geografi. Barangnya namanya globe. Mengalami nggih semua ya? Pernah pakai ya yang namanya globe ya? Saya enggak tahu anak-anak generasi sekarang setelah ada teknologi yang begitu mudah diakses masih tahu nggak apa itu globe? Saya dulu ketika SD dikenalkan ini yang namanya globe. Replika gitu kan? Menunjukkan tentang dunia. Segala macam pulau, benua, laut-laut ada di situ, bahkan nama-nama negaranya ada di situ. Dan kita dari globe itu kita akan bisa melihat, kita akan bisa menemukan, oh negara Indonesia ada di sini, India ada di situ, Amerika ada di mana dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara sekalian, keterbatasan teknologi pada waktu itu membuat kita hanya bisa lihat, oh negaraku ada di sini, oh negara itu ada di sini, oh ternyata ada sebuah negara yang namanya Tunisia di benua ini dan seterusnya. Tetapi bagi kita pada waktu itu tidak bisa membayangkan bagaimana ya caranya kalau saya mau ke Cina misalnya, bagaimana bahkan kalau saya mau ke Jakarta dari Ungaran. Bagi kita pada waktu itu, kita akan menemui berbagai macam kerepotan. Bahkan dengan atlas sekalipun gitu ya, kita melihat peta di atas kertas, atau peta jalan bahkan, kalau mau pergi jauh berkendara sendiri, kita buka lembaran peta yang besar itu. Oh ini jalannya lewat sini, rutenya lewat sini gitu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, melalui globe atau segala macam peta yang bisa kita temukan, kita itu bisa melihat tujuan. Kita bisa tahu, oh ada tempat di sini. Inilah tujuanku. Tapi seringkali kita tidak bisa membayangkan. Kalau saya mau ke sana, itu caranya bagaimana? Kita hanya tahu tujuannya, tapi kita tidak tahu arah mana yang harus kita lalui. Kita tidak ngerti untuk bisa sampai pada tujuan itu, jalur manakah yang harus kita jalan. Slide berikutnya. Maka ketika kita mau mencari jalan, kita selalu mengandalkan yang namanya ancer-ancer gitu. Kita tidak mengenal apa itu Sherlock. Kita tidak tahu Sherlock itu apa. Berbagi lokasi itu kita tidak ngerti. Kita selalu mengandalkan yang namanya ancer-ancer. Mungkin nek teng riku pun nenten bakul mie ayam, wah, panjenengan menggok nganan. Nanti kalau orang Jogja akan mengatakan mungkin nek pun ketemu Bang Jo, wah, Bang Jo ki sopo ngoten niku. Panjenengan belok ke kiri. Kalau orang Jogja juga panjenengan nanti ke utara, kemudian di Bang Jo depan belok ke kanan 3 kilo. Bagi orang yang bukan Jogja harus mencari dulu Gunung Merapi sisih ngendi untuk tahu oh utara di sana gitu. Maka itulah cara kita untuk mencari jalan. Kita tidak mengandalkan map seperti sekarang. Tapi kita menggunakan yang namanya ancer-ancer. GPS bagi kita adalah gunakan penduduk setempat. Tanya alamat, Pak Nyun Sewu, rumahnya Pak ini Bu ini di mana nggih? Gitu. Itulah cara kita untuk menemukan sebuah tujuan, untuk menemukan cara bagi kita. Karena sekali lagi seringkali kita ini hanya tahu saya mau pergi kemana. Inilah tujuan saya, tapi kita tidak tahu. Untuk saya bisa sampai ke sana, saya harus lewat mana? Saya harus naik apa? Apakah jalan yang nanti akan saya lalui itu bisa dilewati oleh mobil atau tidak? Apakah nanti saya akan bertemu dengan jalanan yang baik atau tidak dan sebagainya?
Sekali lagi, kita hanya tahu tempatnya, tujuan yang ingin kita capai, tapi kita tidak tahu jalan menuju ke sana. Nah, hal yang serupa, saudara-saudara sekalian, sebetulnya juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bahwa kita ini seringkali tahu kita pengen menuju kemana, apa yang ingin kita capai. Kalau saya tanya penjenengan saudara-saudara sekalian, mau ikut Yesus supaya sampai kemana toh? Supaya bisa masuk kemana percaya Yesus? Masuk ke? Loh, ini jangan-jangan tujuannya aja nggak tahu. Loh, bahaya loh ini. Jangankan kok jalannya, wong tujuannya aja masih bingung. Person apa mboten, tujuan kita mau kemana? Surga. Betul nggih? Tujuannya ke surga ya? Tidak ada yang salah jurusan? Tidak. Takutnya salah bis gitu kan. Kita tahu tujuan kita sekarang, bahwa tujuan kita adalah menuju pada kerajaan surga. Maka sekarang saya tanya, jalannya lewat mana? Gang sempit. Dalan tikus berarti. Jalannya lewat mana? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada kerajaan surga itu? Maka sering kali sekali lagi kita bingung. Gimana ya caranya saya bisa sampai pada kerajaan surga? Saya tahu nih tujuan saya mau ke sana. Tapi untuk sampai ke sana, gimana ya caranya ya? Dan dalam bacaan Injil Matius inilah saudara-saudara sekalian kita sedang ditunjukkan. Slide berikutnya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 sebetulnya kita sedang menuju satu tempat. Dan tempat itu ditunjukkan oleh Yesus bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan jalan yang tepat untuk bisa sampai kepada kerajaan surga yang menjadi tujuan kita itu. Next. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, Yesus yang sering sekali kita sebut sebagai akulah jalan, kebenaran dan hidup itu, dia sekali lagi sedang menunjukkan sebuah tempat yang ingin kita tuju. Tetapi di saat yang bersamaan dia memberikan ancer-ancernya. Tidak hanya tujuan kita, tapi kita sekarang juga dikasih ancer-ancer. Diberi petunjuk untuk bagaimana kita bisa sampai pada kerajaan surga itu. Permasalahannya, saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang yang sedang diajak bicara oleh Yesus pada saat itu, dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu, digambarkan, mereka ini tidak ngerti caranya untuk bisa sampai ke sana bagaimana. Mereka bingung jalan yang harus mereka lalui untuk bisa sampai pada kerajaan surga itu. Maka kita lihat di next slide. Di ayat 44 kita akan bisa menemukan. Ayat 44 mengatakan mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Sebelumnya ketika kita membaca di ayat 35, kalau saya tidak salah mengingat, ya, ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, dan seterusnya. Yesus menunjukkan ini loh jalannya. Kalau pas aku sedang lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sebagai seorang raja ini haus, kamu berikan aku minum, dan seterusnya. Nah, persoalannya orang-orang yang sedang diajak bicara oleh raja itu, mereka tidak ngerti loh, Tuhan, kapan kami lihat kamu itu lapar? Kapan kami itu lihat bahwa kamu haus? Kapan kamu telanjang? Kapan kamu di penjara? Kamu itu kan raja. Kamu itu kan punya kedudukan. Kamu itu tinggalnya di istana. Mana mungkin kamu itu kelaparan? Mana mungkin kamu itu kehausan? Mana mungkin kamu tidak berpakaian? Mana mungkin kamu ada di dalam penjara? Kamu kan raja. Kamu kan tinggal di dalam sebuah istana yang megah. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, inilah gambaran bagi kita semua. Orang-orang yang tahu tujuannya. Bahwa kita pengen masuk ke dalam kerajaan surga, tapi kita tidak tahu jalan yang harus kita lalui untuk bisa sampai pada kerajaan surga itu. Maka Yesus juga menjawab di slide berikutnya. Next slide.
Ya, di ayat 40, raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus itu menyampaikan bahwa ternyata untuk melayani seorang raja, untuk melayani Tuhan, itu bukan berarti kemudian kita harus melayani seseorang yang duduk di dalam sebuah istana yang megah, yang dia bertempat di sebuah tahta yang mewah dan megah, yang segala sesuatunya tersedia bagi dia. Tetapi justru raja yang ada di tempat yang mulia itu menempatkan dirinya, aku ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang tidak bisa makan, yang kehausan, yang punya baju hanya satu lembar yang sekarang menempel di tubuhnya itu. Bahwa aku ini sama kok dengan orang-orang yang hari ini makan nasi, besok tidak tahu apa bisa makan atau tidak. Aku dengan mereka itu tidak ada bedanya. Maka kalau kamu memberi makan bagi mereka yang kelaparan, kamu juga memberi aku makan. Kalau kamu memberikan aku pakaian, kalau kamu memberikan mereka pakaian, kamu juga sama memberikan aku pakaian. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jalan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita adalah dengan melayani sesama. Slide berikutnya. Inilah Yesus itu memberi jalan. Yesus memberi jalan menuju pada kerajaan surga. Petanya itu sekarang ada di tangan kita loh. Kita sudah pegang peta itu. Kita sudah tahu ancer-ancernya di mana. Maka kita diajak, kalau kita memang mau menuju pada kerajaan surga, kita diajak untuk berbuat sesuatu untuk raja. Dan raja itu ternyata saudara-saudara sekalian, dia nggak pernah jauh. Dia dekat kok dengan kita. Contohnya saudara-saudara sekalian, silahkan penjenengan jawil orang yang di sebelah penjenengan. Bu, Pak, penjenengan sudah sarapan belum? Belum? Bangun terlalu pagi ya? Iya gitu. Tadi malam sudah sempat makan atau belum? Perut sudah keroncongan atau belum sekarang? Gitu. Bajunya di lemari masih pada cukup atau tidak? Ada yang masih, ada yang tidak, dan sebagainya. Ini baru tanggal 7, rekening masih aman gitu. Nah, tanyalah pada mereka. Karena itulah saudara-saudara sekalian, bisa jadi orang yang membutuhkan pertolongan kita itu tidak jauh di luar sana. Orang yang butuh pertolongan kita sekarang bisa jadi adalah mereka yang duduk di sebelah kita. Bisa jadi mereka yang membutuhkan pelukan itu adalah mereka yang setiap hari tidur di samping kita. Bayangkan saudara-saudara sekalian, suami istri kalau sudah berhari-hari berantem, belum ada kata maaf, belum bisa berujuk kembali. Yang satu pengen, aku sebetulnya rindu untuk dipeluk. Sebetulnya aku rindu untuk dibuatkan secangkir kopi di pagi hari. Gitu. Tapi itu tidak dilakukan, kenapa? Aku tidak akan memaafkanmu sebelum kamu minta maaf. Gitu. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, bisa jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak melayani raja itu. Kita adalah orang-orang yang tidak melayani Tuhan karena kita tidak pernah memperhatikan orang di sebelah kita. Orang yang dekat sekali dengan kita. Orang yang kita katakan, dia ini orang yang paling saya cintai, Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa dia, Pak. Tapi pada realita kenyataannya, dia berbuat salah sedikit saja. Kamu ini sudah tak kasih tahu berulang kali ya. Berapa kali aku harus ngomong sama kamu sih? Telinganya ini dipakai gitu. Itu terus setiap hari kita dengar. Maka bagi orang yang kita sebut, dia ini saya cintai loh Pak. Dia hidup dan matiku. Separuh nyawaku adalah dirinya Pak. Kandanane angel tak jiwet loh. Tidur luar aja besok. Itu yang terjadi seringkali. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, untuk kita bisa menuju pada kerajaan surga, kita sudah dikasih tahu nih jalannya. Kita sudah diberi ancer-ancernya. Kita sudah diberi petunjuknya. GPS itu sudah dekat dengan kita. Gunakan penduduk setempat itu.
sudah ada bersama-sama dengan kita dalam Yesus Kristus. Dia memberitahu kita petunjuk yang jelas. Kalau kamu mau sampai ke sana, jalanmu adalah melayani Sang Tuhan. Jalanmu adalah melayani Raja itu. Dan untuk kamu melayani Sang Raja bukan berarti kamu harus hadir setiap hari Minggu di gereja. Bukan berarti kamu harus melayani jadi orang yang paling rajin di gereja. Bukan itu yang terutama. Tapi yang paling penting adalah perhatikanlah orang-orang di sekitarmu. Perhatikanlah orang-orang yang paling membutuhkan pertolonganmu. Bisa jadi saudara-saudara sekalian kita memberikan persembahan yang paling banyak di gereja. Tapi tetangga kita kanan dan kiri kita, saudara-saudara kita justru ada yang kelaparan. Maka kita perlu bertanya, apakah saya sudah melayani Raja itu atau belum? Bahwa memang betul saudara-saudara sekalian persembahan dikumpulkan di gereja dalam rangka untuk melayani. Dan itu semua juga sudah diwujudkan dalam segala macam program yang dikerjakan oleh gereja. Sekali lagi bulan ini kita dipanggil untuk berkesaksian dan berpelayanan. Melalui berbagai macam kegiatan gereja, kita sudah berkesaksian dan berpelayanan, sekalipun dalam keterbatasan. Melalui persembahan kasih peduli yang kita kumpulkan setiap bulan, kita membantu untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Bagi saudara-saudara kita yang berpelayanan dalam tim kesehatan, juga sudah mengupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan gratis. Kita juga melayani di lapas-lapas, di penjara-penjara untuk menjenguk mereka yang membutuhkan pelayanan di sana. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua sebagai gereja, sebagai sebuah komunitas dipanggil untuk melayani. Sebab kita dipanggil untuk memberikan dampak. Slide berikutnya. Next, ya. Kita dipanggil untuk memberikan dampak. Bahwa iman kepada Tuhan itu memberi dampak bagi dunia. Kita dipanggil untuk bukan semata-mata memandang ke langit. Kita bukan menjadi orang yang terus-menerus memandang ke langit berdoa Tuhan, 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 bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita ini kita juga memandang ke sekitar. Apakah saya sudah memberikan dampak yang baik atau belum? Maka ketika nanti saudara-saudara sekalian kita akan melaksanakan bazar, kita akan melelang, kita akan juga meramaikan hari raya unduh-unduh ini, mari kita mengingat bahwa setiap kali kita memberikan tawaran harga yang lebih tinggi, semangat yang harus kita bangun adalah bukan dalam rangka ini loh, saya punya uang yang banyak, saya bisa beli dengan harga yang tinggi, sekalipun harganya nggak masuk akal, tapi aku lebih punya uang daripada kamu itu. Bukan itu. Tapi kita memberikan dalam rangka semakin besar yang kuberikan, harapanku hanya satu. Semakin banyak orang yang ditolong. Semakin banyak orang yang merasakan bahwa Tuhan dekat bagi mereka. Sebab sekali lagi Tuhan berpihak bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah jalan Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pembebasan, yang membutuhkan uluran tangan dan belas kasih. Sebab sekali lagi, melayani Tuhan, melayani Raja, bukan semata-mata tentang hadir, duduk, beribadah di gereja dan berdoa memandang ke langit. Tetapi melayani Tuhan adalah ketika kita membagikan kehidupan kita untuk sesama, bagi mereka yang membutuhkan. Dan bisa jadi orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan belas kasihan kita, adalah mereka yang duduk di sebelah kita. Adalah mereka yang dekat dengan kita, tetapi mereka menyimpan segala pergumulan itu dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara sekalian, inilah ancer-ancer kita untuk bisa sampai pada kerajaan surga. Tinggal kita mau jalan apa tidak. Kita mau berangkat menuju tujuan itu atau tidak. Kalau kita memang betul-betul ingin sampai pada kerajaan surga itu, layanilah Tuhan. Layanilah sesamamu seperti engkau melayani Rajamu. Amin. Saat hening untuk kita.
Saat hening cukup. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semua silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama menyatukan hati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kehadirat Tuhan sebab Engkau menunjukkan jalan bagi kami untuk bisa sampai pada kerajaan surga-Mu, yakni dengan melayani Engkau. Dan Engkau pun menunjukkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah jauh. Sekalipun Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, sekalipun Engkau adalah Raja yang bertahta dalam kerajaan surga, tetapi Engkau tidak pernah jauh dari kami. Bahkan Engkau merendahkan dirimu untuk menjadi setara dengan orang yang paling hina, yang paling membutuhkan pertolongan dan belas kasihan. Untuk itu ya Bapa, kiranya kami dapat melayani Engkau dengan cara melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan, agar kami membagikan kehidupan kami untuk menolong mereka yang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya ya Bapa, bahwa dengan cara itulah kami akan bisa sampai pada kerajaan surga yang Engkau tunjukkan bagi kami. Ya Bapa, kiranya belas kasih dan cinta pemeliharaan Tuhan dapat kami bagikan kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan yang ada di dunia, oleh karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu yang mendorong kami untuk bisa mengasihi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami hendak membawa di dalam doa kami berdoa untuk kehidupan seluruh ciptaan-Mu yang ada di dunia ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan yang ada di bumi ini ya Tuhan. Agar kami senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan, agar seluruh ciptaan ini senantiasa Engkau perbarui. Sekalipun di tengah kehidupan bangsa yang ada di negara ini, setiap negara yang ada di muka bumi ini, ada begitu banyak perselisihan, ada begitu banyak persoalan. Bahkan saat ini kami melihat ada berbagai krisis yang terjadi, ada berbagai peperangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk mendamaikan itu semua. Kiranya oleh karena pemeliharaan Tuhan dan pembaruan dari Tuhan, kami semua bisa merasakan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan di dunia ini. Kami juga memohon ya Bapa, kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi di negara kami Indonesia, yang sampai saat ini ya Tuhan, hari demi hari tidak henti-hentinya kami disuguhkan dengan berbagai macam berita yang melukai kami. Berita korupsi yang setiap hari muncul di dalam beranda kami, tidak pernah ada hentinya. Perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan juga tiada hentinya terjadi di negara kami ini. Persoalan demi persoalan senantiasa ditemukan di negara ini. Bahkan mungkin kami merasa bahwa begitu sulit untuk kami bisa menemukan kabar baik di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Maka kami mohon ya Bapak, kiranya cinta kasih Tuhan menjadi sumber sukacita bagi kami.
Kiranya damai Kristus menjadi kabar baik bagi setiap kami, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab setiap orang yang percaya kepadamu mewartakan Injil dengan membagikan kasih kepada setiap orang di sekitar kami. Sekalipun di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, kiranya kami mampu untuk membagikan kehidupan kami. Untuk kami bisa saling merangkul, saling menolong, untuk bisa melalui masa-masa krisis ini. Demikian pula kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di gerejamu ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, sekalipun di tengah krisis yang ada di negara ini, Tuhan senantiasa memelihara gerejamu ini. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam gerejamu ini. Bahkan Engkau melebihkan segala sesuatu yang kami perlukan. Maka kami mohon ya Bapa, segala sesuatu yang menjadi kerinduan kami, segala sesuatu yang menjadi keinginan dari kami, kiranya Tuhan tengok, Tuhan lihat, apakah semua itu berkenan di hadapan-Mu ataukah tidak. Dan biarlah segala sesuatu yang kami perbuat dan apa yang akan kami laksanakan, semua itu sungguh-sungguh mewartakan kuasa dan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa, kami memohon pula belas kasih-Mu, kiranya senantiasa menyertai setiap orang yang saat ini melayani Engkau, baik sebagai para majelis, sebagai pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus kepanitiaan maupun tim yang ada di gerejamu ini. Kiranya senantiasa Tuhan berkati, agar kami semua dapat mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan kami, agar kami semua dapat menyatakan syukur dengan pelayanan yang terbaik kami, dan dalam segala pelayanan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga senantiasa mendoakan untuk setiap saudara kami, setiap kami yang saat ini sedang membutuhkan uluran cinta kasih dan belas kasihan Tuhan. Kami mendoakan bagi setiap mereka yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami mendoakan ya Bapak untuk Bapak Buyong Budi Arena, Ibu Umbu, Ibu Sumardi, Ibu Yayan, Bapak Basroni, Ibu Yaslisam, Bapak Suparmo, Ibu Suwarti, Bapak Hendrik, Bapak Hari Latiana, Saudari Dina, Bapak Suwadi, Ibu Suhantini Hadiono, Ibu Sunaryo, Bapak Prayogo Aji, Ibu Rati Ningsih, Ibu Suwito, Ibu Ning Paulus, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka, agar segala sakit penyakit yang mereka rasakan tidak menguasai kehidupan mereka, tetapi Tuhan perbarui kehidupan mereka. Tuhan berikan cinta kasih Tuhan, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah berusia lanjut. Kami doakan Ibu Aritonang, Ibu Sumadi, Bapak Ibu Subuh, Bapak Sugiar, Bapak Ibu Supriyanto, Bapak Sudarto, Bapak Elvis, Bapak Priyanto, Bapak Sarmin, dan orang tua kami yang lain. Kiranya juga senantiasa Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan pengharapan kepada Tuhan sajalah. Kami pun juga mendoakan ya Bapak untuk Ibu Ida Dongki yang saat ini sedang berduka bersama dengan keluarganya. Sebab Engkau memanggil suami tercinta, orang tua yang dikasihi, Bapak Dongki, untuk kembali berpulang ke pangkuanmu. Kiranya pemeliharaan Tuhan, sumber sukacita, penghiburan, dan damai sejahtera menyertai mereka. Kiranya setiap tangan yang merangkul bahu mereka, setiap orang yang memberikan penguatan dengan hadir dan mendengar setiap keluh kesah mereka, menjadi sarana pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami pun juga mendoakan untuk setiap kami yang sedang bergumul, baik pergumulan di dalam keluarga kami, bagi setiap kami yang sedang ada dalam perselisihan di tengah keluarga kami, bagi setiap kami yang sedang bergumul dalam perekonomian kami, bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul oleh karena tugas tanggung jawab pekerjaan kami, bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bagi anak-anak kami yang berjuang untuk mencari tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, bagi anak-anak kami yang menantikan berkat karunia Tuhan, untuk Engkau berikan mereka kepercayaan menjadi orang tua. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan berikan kepada mereka apa yang mereka perlukan.
Tuhan berikan kedamaian bagi setiap kami yang sedang bergumul. Dan biarlah pergumulan itu mendewasakan kami. Biarlah pergumulan itu menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin berserah kehadirat Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami hanya berserah kepadamu. Dan kami naikkan doa kami ini. Kami serahkan kehidupan kami, demikian pula doa kami ini. Hanya di dalam kuasa tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Dalam kasih, kita menyatakan syukur dengan bersama. Mengumpulkan persembahan syukur yang dilandasi firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Ia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Ia mencukupkan kehidupan kita. Atas karunia Tuhan yang berlimpah itu, mari kita berikan kemuliaan kepadanya dengan persembahan. Kita kumpulkan persembahan terbaik kita dengan penuh kerelaan dan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Membagi.
menyanyikan kembali Kidung Jemaat 433. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang menjadi terang kehidupan kami. Firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus dapat bertumbuh dalam kasih karunia. Secara rohani dalam iman dan kebenaran, kami mengucap syukur setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami kembali untuk mempersembahkan sebagian kecil dari rezeki yang telah Engkau berikan. Ya Bapa, kiranya Engkau sucikan persembahan ini agar dapat dipakai dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkati pula hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya dapat melakukan tugas dan tanggung jawab hanya seturut kehendak-Mu. Sebentar ibadah ini akan selesai, dan kami akan undur dari rumah-Mu, kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai perjalanan kami hingga selamat sampai di rumah dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di sepanjang ibadah, saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus penolong kami. Amin. Jemaat milik Tuhan, dimanapun engkau berada, teruslah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan terpancar pada dunia melalui setiap perbuatan dan tutur katamu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita.
kini dan selamanya. Kini pergilah dalam sukacita dan jadilah pelaku firman Tuhan. Berkat Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk tidak langsung pulang. Dipersilahkan ke samping dan belakang gereja untuk mengikuti kegiatan unduh-unduh yang ada bazar, pentas seni, dan banyak keseruan lainnya. Jemaat yang terkasih, mohon tidak langsung pulang. Dipersilahkan ke samping dan belakang gereja untuk mengikuti kegiatan unduh-unduh yang ada bazar, pentas seni, dan banyak keseruan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.